Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan 3 tema utama. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam penulisan pesan persuasif. Kedua, etika komunikasi bisnis yang berlaku dalam perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Heru Aryansa, NIM 2101020093P, Prodi Akuntansi Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Baiklah, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Yang pertama, penulisan pesan-pesan persuasif. Menurut Jürgen Habermas, komunikasi persuasi proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dengan keinginan komunikator. Proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan, dan pendapat sesuai dengan keinginan komunikator. Persuasi dilakukan secara rasional dan secara emosional. Secara rasional, komponen kognitif pada diri seseorang dapat dipengaruhi, atau aspek yang dipengaruhi berupa ide ataupun konsep. Secara emosional, menyentuh aspek afeksi yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasi. Yang pertama, kejelasan tujuan. Kedua, pemikiran secara cermat orang-orang yang dihadapi. Ketiga, memilih strategi yang tepat. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Ada 4 komponen penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Menumbuhkan kredibilitas melalui fakta. Jadilah seseorang menguasai bidang tertentu. Objektif, sikap hormat, jujur, pengalaman, latar belakang baik, sikap kepercayaan, dan lain-lain membantu kredibilitas saudara. 2. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Gunakan konsep AIDA. Attention, interest, desire, action. Yang terakhir, memiliki daya pemikat. Gunakan logika dan emosional dan pertimbangan etika. Pendekatan dasar komunikasi persuasi. Menurut Aristoteles, ada 3 pendekatan dasar dalam komunikasi yang mampu mempengaruhi orang lain, yaitu logical argument, yaitu penyampaian ajakan menggunakan argumentasi data-data yang ditemukan. Kedua, psychological, emotional argument, yaitu penyampaian ajakan menggunakan efek emosi positif maupun negatif. Misalnya iklan yang menyenangkan, lucu, dan membuat kita berempati. Yang ketiga, argument based on credibility, yaitu ajakan atau arahan yang dituruti oleh communicate atau audiens, karena komunikator mempunyai kredibilitas yang sangat pakar dalam bidangnya. Sebagai contoh, kita menuruti nasihat medis dari dokter. Hal ini semata-mata karena kita mempercayai kepakaran seseorang dalam bidangnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan. Etika berkomunikasi dalam lingkup perusahaan. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia kerja, dan merupakan salah satu yang sangat perlu diperhatikan untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan permasalahan yang terjadi. Berbicara merupakan salah satu komunikasi yang langsung, yang paling cepat dan sangat mudah untuk dilakukan. Selain itu, berkomunikasi dengan berbicara langsung dirasa mudah dimengerti dengan
dengan menimbulkan dampak feedback kepada lawan bicaranya. Berikut merupakan beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai dalam berkomunikasi tentunya yang menjadi sorotan utama, yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pimpinan. Sebaiknya pemilihan kata bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman untuk memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan berjalannya komunikasi dapat berjalan dengan baik. Karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya menggunakan intonasi yang jelas, misalnya dalam mengucapkan huruf vokal seperti A, I, U, E, dan O. Etika yang harus diperhatikan yang keempat, jangan berbicara dengan arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dan dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara. Hal tersebut yang harus dihindari. Hal tersebut akan menjadi sangat arogan untuk didengar dengan lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahan paham antar pihak. Kelima, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Yang terakhir, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertukar kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja Anda di perusahaan. Lanjut ke pembahasan ketiga, hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi. Menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, pemikiran, atau pendapat, instruksi, dan lain-lain yang dituangkan baik secara pribadi maupun impersonal melalui simbol dan tanda untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan menurut Katz, komunikasi bisnis adalah pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian berbagai tujuan bisnis. Definisi profesional akuntansi menurut Walter, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengelola data dan menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan yang membuat keputusan dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Menurut Thomas Summerson, akuntansi adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi dan kejadian keuangan untuk menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi bisnis yang baik juga menciptakan alat komunikasi yang baik. Kita dapat dengan mudah menegosiasikan bisnis, melobi bisnis, meyakinkan lawan bicara kita tentang tujuan bisnis, sehingga tujuan bisnis mudah tercapai. Sebagai contoh,
Jika kita ingin mencari pemasok dan menawarkan harga dengan komunikasi bisnis yang baik, kita dapat dengan mudah mencapai tujuan tersebut, yaitu kita bisa mendapatkan pemasok dengan harga murah. Lain halnya jika kita tidak memiliki komunikasi bisnis yang baik dengan lawan bicara kita. Lebih sulit bagi kita untuk melakukan penawaran, negosiasi, atau lobby dengan lawan bicara kita. Hal ini karena ini dapat mencegah pencapaian tujuan bisnis. Dari sudut pandang dunia akuntansi, komunikasi bisnis sangat penting karena dengan komunikasi bisnis yang baik, kita diciptakan ruang kerja yang hidup dan mudah bagi kita untuk mencapai tujuan akuntansi. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melaporkan transaksi dan kejadian terkait keuangan. Oke, baiklah, ketiga pembahasan kita sudah kita bahas. Mungkin ini dulu untuk di video pembahasan kita. Lebih dan kurang saya mohon